Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Pak Ad. Kita kembali dalam pembelajaran kelas 3 tema 4 subtema 1, melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Saya akan mengulang tentang materi kemarin yang beberapa yang masih perlu penjelasan lagi, yaitu tentang satuan berat. Ya, tolong diingat kalau satuan berat itu yang dilihat satuannya. Kemarin kalau misalkan ada 6.000, berarti angka satuannya di angka 0 ya. Sebentar. Oke. Tabel satuan beratnya seperti ini ya. Jadi kalau kemarin satuan panjang itu meter, kalau satuan berat itu adalah gram. Jadi kalau di satuan berat yang kemarin satuan panjang itu meter, kalau di satuan berat diubah jadi gram atau G. Ya, misalnya km jadi kg, hg, dag, g, dg, cg, dan mg. Nah, untuk satuan berat itu ada tambahannya. Di depannya itu ada kuintal, di mana 1 kuintal itu sama dengan 100 kg. Maka posisinya di antara dua kolom depannya. Kemudian ton itu 1 ton sama dengan 1000 kg. Jadi di depannya kuintal. Jadi hasilnya dari diagram satuan berat itu adalah ton kuintal, kita selangi 1 kg, hg, dag, g, dg, cg, dan g. Untuk hg itu sama dengan ons. Jadi kalau misalkan kita ditanya ons, maka itu sama juga dengan hektogram. Kemudian di 1 kg itu sama dengan 2 pon. Maka kalau ada 1 pon, maka sama dengan setengah kilogram. Contohnya kalau ada satuan ons, misalnya ada 2 kg sama dengan berapa ons. Maka satuan, diingat ya, satuan itu di kilo, maka angka 2 di kilo, nanti tinggal tambahin 0 di hg, 20 ons. Kemudian kemarin ada beberapa yang masih belum benar ya, tentang 6.000 mg, berapa gram. Nah, yang dilihat itu nanti di gramnya. Jadi kita tulis 6.000-nya, 6.000 itu satuannya 0, itu yang paling belakang. 0, 0, 0 depannya di CG, 0 depannya di DG, dan 6-nya di G. Kalau ditanya gram, berarti nanti kita lihatnya gram saja. Jadi gramnya 6. Ya, jadi 6.000 mg sama dengan 6 gram. Itu beberapa materi yang kemarin yang perlu dijelaskan lagi. Nah, untuk selanjutnya masih penguatan di tema 1, subtema 1 ya, tentang tema 4 itu hak di rumah. Kalau sekarang kita contohnya hak di rumah itu apa aja. Kemarin kita tahu hak itu adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Jadi seorang sejak lahir itu sudah punya hak, sudah memperoleh hak. Jadi kalau orang anak lahir itu dia dapat kasih sayang, itu hak. Dia dapat makan juga adalah hak. Ya, contohnya hak di rumah. 1, mendapatkan makan dan minum. Nah, itu hak kita kalau di rumah itu kita mendapatkan makan, diberi makan, diberi minum. Itu keharusan atau kewajiban orang tua untuk anaknya ya.
Kemudian 2 hak untuk bermain di rumah. Jadi kalian berhak juga untuk bermain. Nah, tapi tolong diingat ya, jangan seluruhnya di rumah itu untuk main saja. Masih ada pembagian waktu untuk bermain ya. Tapi kalian punya hak untuk bermain. Tapi bermainnya jangan waktu seluruh di rumah untuk bermain. Itu juga nanti kurang benar ya. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, kalian berhak untuk mendapatkan pendidikan ya, disekolahkan, dibimbing gitu. Kemudian hak mendapatkan perlindungan dari orang tua. Jadi kalau ada yang mengancam itu kalian dilindungi. Yang melindungi adalah orang tua. Hak mendapatkan kasih sayang. Pasti kalian semua ya selalu diberi kasih sayang, disayang, dan pasti diberikan perhatian ya sama anak-anak semuanya. Itu tanda sayang dari orang tua. Hak mendapatkan bimbingan. Ya, bimbingan diarahkan, kalau salah dikasih tahu ya, kalau itu sesuatu yang benar maka dikuatkan gitu. Kemudian kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu harus dilakukan secara bertanggung jawab. Jadi sesuatu yang harus kita penuhi, itu adalah kewajibannya. Kewajiban di rumah apa aja? 1, menjaga kebersihan rumah, kemarin sudah ya. Yang kedua, patuh kepada orang tua. Jadi kita hormat sama orang tua itu juga merupakan sebuah kewajiban. Kemudian yang ketiga, menghormati dan menghargai anggota keluarga, kakak, ya. Kemudian ayah, ibu, kita harus menghormati dan menghargai beliau. Kemudian yang keempat, belajar di rumah, ya. Kalian itu sebagai seorang siswa punya kewajiban belajar di rumah. Jadi kalau ada materi yang diajarkan di sekolahan, kalian berkewajiban untuk mengulang kembali, mempelajari kembali, yaitu materi yang sudah disampaikan, yaitu belajar di rumah. Kemudian kalau ada PR, berarti kalian berkewajiban mengerjakan tugas PR-nya, yaitu mengerjakan tugasnya di rumah, bukan di sekolahan. Namanya juga PR, pekerjaan rumah. Kemudian yang keenam, membantu orang tua, ya. Jadi kita berkewajiban meringankan pekerjaan orang tua. Jadi kita mendapat pahala gitu ya. Kalau kita sering membantu orang tua, kita juga akan mendapatkan kasih sayang kalau kita sudah sering membantu orang tua. 7, membahagiakan orang tua. Nanti kalau udah besar ya, sudah berkewajiban, sudah mandiri, sudah, maka kita harus membahagiakan orang tua. Terus menjaga nama baik keluarga, ya, berusaha sebaik mungkin untuk berbuat baik, karena menjaga nama baik keluarga. Selanjutnya, kalimat saran. Contoh kalimat saran. Kalau pengertian kalimat saran kemarin sudah, yang contohnya misalkan kemarin ada kata kunci yang ketiga, ada kata-kata kunci untuk kalimat saran ya. Seharusnya, sebaiknya. Nah, ini contoh 1. Seharusnya kamu memilih warna yang terang, karena jika memilih warna yang gelap, tulisan itu tidak nampak. Ini contoh ya. Terus sebaiknya jangan salah sangka dulu kepadanya sebelum kita menemukan bukti yang cukup kuat. Ini saran kepada teman. Kalau berprasangka, itu kita harus punya buktinya dulu. Menurutku, masalah ini perlu dirundingkan terlebih dahulu. Kemudian, sebaiknya kamu segera pergi ke dokter sebelum penyakitmu semakin parah. Ini saran untuk yang orang yang sakit. Sebaiknya kamu di rumah aja menemani adikmu.
Nah, waktu. Waktu itu mulai dari mana ya? Satu lingkaran itu ada 360 derajat. Di sini ada 12 angka. Berarti selangnya dari 12 ke 1 itu ya 360. Sebentar. Kalau kita jarum panjang yang kedua ya, itu menit ya. Jarum pendek itu jam. Jarum kecil itu detik ya. Jadi satu lingkaran itu ada, kalau menit berarti 60. Berarti kalau jam, 1 jam 60 menit. Jadi gini, kalau kita lihat yang jarum panjang kan biasanya kita lihatnya jarum panjang ya. Jadi karena ini satu, ini 60 ya kan, dari 12, dari angka 12 kembali ke angka 12 ada 60 menit, maka selang antar angka ini kan ada 12 ya. Berarti 60 bagi 12 itu akan 5. Jadi setiap selang angka itu 5 menit. Jadi kalau misalnya dari 12 ke 1 berarti 5 menit, dari 12 ke 2 berarti 10 menit. Nah, berarti kalau setiap ini 5 menit kan, berarti jika jarum panjang angka 1 5 menit, angka 2 10 menit, angka 3 15 menit, angka 4 20 menit, angka 5 25 menit, angka 6 30 menit, angka 7 35 menit, angka 4 40 menit, angka 5 angka 8 40 menit, angka 9 45 menit, angka 10 50 menit, angka 11 55 menit. Nah, jarum pendek itu mengikuti. Jadi kalau misalnya jarum panjang di angka 6, berarti posisi jarum pendek itu di tengah-tengah antara angka yang ditunjukkan. Kemudian kalau jarum panjang mendekati angka 12, misalnya jarum panjang di angka 11, berarti dia akan mendekati angka selanjutnya. Jadi kalau misalkan pukul 10.55, berarti jarum pendeknya itu mendekati angka 11 dan jarum panjangnya di angka 11. Ya, tidak di angka 10. Jadi mendekati ya. Semakin banyak lebihnya, maka semakin dekat angka pendeknya. Begitu ya, diingat. Semakin banyak menitnya, maka semakin dekat tanda pendeknya. Begitu dari Pak Ad. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di komen ya, atau bisa di classroom. Mungkin itu saja dari Pak Ad. Nanti selanjutnya kita ketemu minggu depan ya. Kita akhiri dengan baca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.